Shalom, haleluya. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih Tuhan, karena perlindungan Tuhan atas kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang kita percaya. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Kalau saat ini kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Bapa, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu semata-mata dalam hidup kami. Dan sebentar kami hendak memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami berikan ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang sudah memelihara hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Di saat badai menerpa kami Tuhan, kami tidak akan goyah. Yes, aku tak akan goyah. Sekarang kita katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Yes, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
sejauh langit dari bumi. Oh itu, haleluya, besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, yes, kekuatanku, amin, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku. Kau segalanya, Kau Tuhan, Kau Allah, Kau Rajaku. Ku sembah Kau, ku tinggikan Kau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Ku sembah. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allahku yang dahsyat. Kami menyembah, kami memuji-Mu.
Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, merasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, aku ingin dekat Engkau Yesus, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita katakan kepada Dia, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
kita sedang memuji dan menyembah Dia, tiba saatnya kita akan mendengar perbincangan talk show dari Bapak Gembala kita dengan Bapak Pendeta Bambang Tumojo tentang menjaga hati. Kami persilakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa agar saudara tetap dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara pemirsa yang saya kasihi, ibadah dibuat sedikit berbeda dari biasanya. Kalau penyampaian firman Allah biasanya dikhotbahkan, maka sore hari ini kita dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk talk show. Narasumber pada sore hari ini tentu tidak asing lagi bagi Jemaat JKI Mahanaim, ya, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ki Bagus Heruyono MTH yang hadir pada sore hari ini untuk memberikan pencerahan bagi kita tentang kebenaran firman Allah. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin pujian tadi bahwa sore hari ini kita akan mengambil tema menjaga hati. Nanti Bapak Pendeta Ki Bagus Heruyono akan membeberkan bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam menjaga hati kita. Selamat sore Pak Heru. Sehat? Salam, sehat walafiat. Puji nama Tuhan. Ya, sore hari ini Pak Heru, kami pengen tahu bagaimana firman Tuhan menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemirsa agar mereka bisa menjaga hatinya, ya, agar mereka bisa kuat di dalam iman walaupun mungkin dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Tolong nanti Bapak bisa memberikan pencerahan bagi kami. Baik. Agar kami semakin jelas kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan pertanyaan yang pertama, Pak Gembala. Saya akan membacakan dulu dari firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seringkali Bapak Heru, seseorang itu diliputi kondisi rasa takut dan bimbang. Tapi jelas firman Tuhan tadi mengatakan jangan takut. Ya, aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tapi seringkali anak-anak Tuhan banyak yang gagal untuk memahami firman Tuhan ini karena mereka diperhadapkan kepada kehidupan real yang harus mereka hadapi. Yang sebenarnya dia mengerti tentang firman Tuhan ini. Ngerti, tapi dalam realita kehidupan mereka belum bisa menerima. Kenapa kalau Tuhan menyertai kok aku masih ada dalam permasalahan seperti ini? Nah, langkah-langkah apa Pak Heru yang seharusnya kita lakukan agar cara pandang kita ini benar sesuai dengan firman Allah? Mohon pencerahannya Pak Heru. Ya, Yesaya pasal 41 ayat 10 itu memang janji Tuhan. Ya. Nanti kan persoalannya adalah jemaat mengerti ayat itu, tahu ayat itu, ya, tapi masih juga hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, bimbangan. Nah sebenarnya kalau bicara Alkitab atau firman Tuhan ini bukan sekedar tahu, tapi bagaimana pengertian ini didasarkan pada memiliki relationship, pengalaman pribadi, relasi dengan Tuhan. Ya. Sebab ayat 41 ayat 10 itu kan sudah jelas, memang harusnya orang Kristen itu tidak boleh takut, tidak boleh bimbang. Itu sudah jaminan Tuhan. Hanya masalahnya kenal enggak dengan yang memberi janji itu. Ya contoh praktis itu kalau orang bertemu dengan maaf kata Pak Jokowi lah presiden yang terhormat itu. Tapi enggak kenal Pak Jokowi. Lalu orang itu dijanjikan sesuatu oleh Pak Jokowi, katakanlah kamu ya besok ke rumah saya kamu tak kasih uang 100 juta. Kira-kira muncul enggak keyakinan itu? Saya kira yakin. Dia nggak ngerti Pak Jokowi loh. Dia nggak tahu loh siapa beliau.
tentu dia akan bertanya-tanya mungkin, mbak mungkin. Tapi kalau orang yang dijanjikan itu tahu bahwa beliau adalah presiden, orang nomor 1 di Indonesia, ya itu akan muncul keyakinan. Nah banyak orang Kristen secara teori dia ngerti janji Tuhan. Cuma sebetulnya secara pribadi kenal enggak, ngerti enggak dengan Tuhan itu. Ini sebetulnya persoalannya di situ. Maka langkah yang harus diambil itu adalah bagaimana orang itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Seperti dikatakan Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 24. Ya, itu adalah bagaimana orang itu memiliki hubungan, mengenal Tuhan. Mengenal ini adalah bukan mengenal secara pengetahuan saja, tapi juga mengenal secara relasi hubungan. Karena penggunaan kata di situ adalah hubungan seperti suami istri. Maka di sini langkahnya sebetulnya pelajari itu firman Tuhan itu, ya, dan meyakini firman Allah itu. Ya, karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dan pelajari firman Tuhan, lalu membangun hubungan dengan Tuhan. Yang tidak kalah pentingnya adalah sebetulnya buat saya itu kalau boleh saya katakan terapi adalah melayani. Masuk dalam pelayanan. Iya, orang Kristen itu kalau hanya sekedar beribadah, dengar firman, dia hanya hidup dalam rata-rata jemaat. Nah untuk artinya terapi, dia terjun di pelayanan. Di pelayanan itu akan terjadi interaksi. Ya, gesekan nyaman atau tidak nyaman. Nah di sini sebetulnya sedang bagaimana dia diajak olah batin, ya, bagaimana mempercayai Tuhan itu. Jadi pelayanan itu sebetulnya kalau kita berbicara sebetulnya Tuhan tidak butuh kok. Ya, tanpa saya pekerjaan Tuhan ini jalan gitu loh. Jadi kalau kita melayani itu sebetulnya untuk kita. Bagaimana dengan melayani itu kita, kalau kita jadi jemaat kita kebaktian pulang, kebaktian apa? Tapi kalau dengan melayani kita kan ada unsur ketidaknyamanan, ketidakcocokan. Justru di situ letaknya bagaimana olah batin spiritual ini bisa tercipta. Nah tentu ini kan bukan lagi nanti bawahnya, bukan saya lihat Pak Bambang atau siapa. Tapi lebih bersifat vertikal kepada Tuhan. Loh ini loh, terapinya itu di sini. Nah dengan begitu kita akan lebih mengenal Tuhan. Lebih percaya. Sehingga apa yang kita pahami ini akan memiliki dasar. Nah di situ kira-kira wilayah. Kadangkala jemaat punya pemikiran yang mungkin kurang tepat Pak RW tentang bagaimana pelayanan. Karena dalam pikiran banyak orang itu kadangkala pelayanan itu ya harus terjun di gereja, dia melayani di atas mimbar. Sehingga dengan begitu kadangkala sudah terlebih dahulu dia sudah mengalami ketakutan. Aku bisa enggak untuk bisa ikut terlibat dalam pelayanan? Bagaimana Pak ini? Pelayanan itu ada pelayanan holistik ya, pelayanan yang lebih luas. Ada pelayanan yang bersifat hubungannya dengan ritual, kegerejaan gitu loh. Nah karunianya apa? Ya, kalau memang punya tidak bisa karunia nyanyi, bisa terima tamu atau itu kan banyak macam di gereja itu yang bisa dilakukan seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang aku tidak melayani di mimbar kan aku bisa melayani di sosial, it's right, bisa. Persoalannya kamu masih punya talenta enggak untuk menyanyi, punya talenta enggak main musik, seperti kalau itu. Punya talenta seharusnya nah, itu bisa tidak, karena talenta diberikan ada 1, 2, 3, 4. Kamu jangan menyembunyikan satu talenta mengatasnamakan pelayanan di luar gereja. Padahal pelayanan di luar gereja itu hanya sekedar spekulasi aja supaya saya tidak pelayanan di gereja. Kamu kan tahu isi hatimu. Kalau memang pelayananmu memang enggak bisa, it's okay. Nah itu seperti di situ. Karena kalau kamu sembunyikan Tuhan akan minta pertanggung jawab. Ya, jadi memang pelayanan tidak ada yang mudah. Karena tidak mudah itulah untuk melatih spiritualitas kita. Jadi salah satu melatih bagaimana kita menghindari rasa takut dan bimbang tadi. Ya bahasanya itu salah untuk satu menterapi bentuk. Supaya kita itu menterapi. Kalau orang bimbang takut itu dalam tanda petik kan sakit toh. Kalau orang sakit stroke itu kan perlu diterapi tuh gitu loh. Nah, kalau mau terapi ya begitu. Kalau jadi terapi bagi ketakutan, kebimbangan, itu salah satunya adalah ikut terlibat di dalam pelayanan. Salah satunya tadi. Pertanyaan kedua Pak Heru terkait dengan menjaga hati tadi. Saya akan membacakan dulu dari firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Nah, ini juga termasuk menjaga hati. Kadangkala kita mengalami rasa khawatir tentang yang akan terjadi esok harinya. Ya. Dan saya kira setiap orang mengalami hal itu. Dan itu saya kira masih realistis, Pak. Kalau kita ada ketakutan karena persoalan masalah, kemudian kita punya rasa takut, tentu asalkan ini tidak takut yang berlebihan. Menurut saya seperti itu. Apa yang harus kita perbuat, Pak? Supaya rasa khawatir tadi tidak berdampak dengan kehidupan rohani kita. Ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan rohani kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa khawatir tadi, Pak? Ya, seperti Pak Bambang katakan tadi bahwa khawatir itu manusiawi ya. Ya. Sejauh kekhawatiran itu membuat seseorang mempunyai sikap antisipasi. Oke, gitu. Ya, khawatir tidak naik kelas. Ya. Nah, itu bagus toh dengan Ya. belajar. Khawatir nanti ada kecelakaan gimana? Itu masih batas-batas yang normal. Tapi kalau kekhawatiran itu membuat dia mengalami tekanan yang terus-menerus sehingga produktivitas hidupnya terganggu. Saya kira ini sakit. Saya kira ini persoalan ya, yang harus diatasi. Ini tidak wajar. Khawatir ini sudah melampaui batas-batas yang seharusnya tidak begitu. Nah, sebenarnya kalau jemaat itu mengikuti kelompok sel, ya, atau persekutuan keluarga, itu terjadi diskusi-diskusi. Ya. Kekhawatiran itu dijelaskan bahwa kita memproyeksikan masalah persoalan di masa lalu ke masa kini seolah-olah ini persoalan sedang dihadapi. Dia takut nanti anak saya kuliah seperti apa ya. Sedangkan suami saya pekerjaannya rog-rogasem, kadang-kala dapat, kadang-kala tidak. Lebih banyak enggak dapatnya. Lalu temannya tanya, lah anakmu sekarang SMA kelas berapa? TK 0 kecil. Ya tentu ibu sebelahnya itu langsung semaput. Begitu 0 kecil aja kok dipikirkan kuliah. Tapi namanya orang khawatir itu kan. Nah itu maksudnya kekhawatiran. Nah cara mengatasi kekhawatiran di sini, ya percaya Tuhan dengan pelajari janji-janji Allah itu apa. Ada begitu banyak janji Tuhan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan dan mengerti janji-janji Tuhan, tentu kita kan Tuhan yang berjanji itu tidak akan mungkin ingkar janji. Yang kedua, mendisiplin pikiran. Karena kalau pikiran kita itu kan bermain tadi, memproyeksikan tadi. Gitu loh. Makanya Filipi 4 ayat 8 itu kan dikatakan pikiran yang baik, yang manis. Gitu. Coba begitu muncul pikiran yang negatif soal sesuatu yang akan terjadi, apa janji Tuhan dalam hal ini? Mana yang kita putuskan? Kita memutuskan ketakutan dengan masa lalu tadi, atau yang akan terjadi, atau kita percaya janji Tuhan, itu keputusan kita. Nah setiap keputusan yang kita ambil adalah ada konsekuensinya. Kalau kita lebih takut kepada akan yang terjadi, ya jadilah seperti imanmu yang kamu takutkan akan terjadi. Tapi kalau kita memilih, kita percaya janji Tuhan. Nah ini pasti ada sesuatu yang akan dalam hidup kita. Lalu apa yang mengkhawatirkan? Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Seperti itu. Jadi harus ada usaha orang itu. Apa yang dikhawatirkan? Kalau itu kekhawatiran itu memunculkan yang harus bisa dikerjakan, ya kerjakan itu. Jangan kita itu khawatir tapi yang kita kerjakan, kita kerjakan. Maunya, gimana saya enggak bisa, anak-anak saya enggak bisa makan, maunya gitu. Loh kalau ada beras, ada apa, ya kerjakan masa itu bisa dikerjakan kok, pikirkan. Seperti itu. Tapi kalau itu sudah kita pikir, kita kerjakan enggak bisa seperti itu, ya kita kembali bagaimana dasar iman kita mempercayai Tuhan tadi. Karena hanya berputar ke wilayah keyakinan pada akhirnya. Karena kita kekhawatiran itu kan sesuatu yang belum terjadi. Nah itu belum terjadi itu kita bertumpu kepada apa? Kalau kita Ibrani 11 itu kan keyakinan sesuatu yang belum. Nah itu sebetulnya di situ wilayahnya. Nah kalau kita tidak punya iman, ya hiduplah dalam kekhawatiran dan nikmati saja itu. Dan itu akan dampaknya tentu akan buruk. Gitu. Tapi kalau kita punya iman,
kita tetap menghadapi situasi yang sama, tetaplah itu. Iya. Tapi ada sesuatu, kita mengkhawatirkan pun tidak mengubah apa-apa. Betul, Pak. Realitasnya loh ya. Iya. Tapi yang pasti akan mengubah psikologis kita. Dan psikologis ini akan mempengaruhi kesehatan kita, mental kita. Tapi kalau kita dipercaya, mungkin juga tidak mengubah apa, mungkin ya. Iya. Tetapi itu akan menolong. Ya, membantu kita. Itu loh, psikologis ya, kita dan psikologis tentu kita. kesehatan kita. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Ya, demikian tadi jawaban saya kira begitu menguatkan kita bersama. Jadi rasa khawatir itu sebenarnya bisa kita antisipasi. Ya, bisa kita cegah asalkan kita memiliki langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, mari kita akan datang dulu kepada Tuhan dengan suatu pujian kepada Tuhan. Ya, untuk itu saya serahkan kepada tim pujian penyembahan untuk bisa menyanyikan lagu. Ya, aku ingin selalu di dekatmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Sekali lagi, bagai raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi,
biru bagaikan raja wali. Melintas langit biru bagaikan raja wali. Haleluya. Mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Gembala. Kami persilahkan. Terima kasih kepada tim pujian dari CKI Mahanaim Blitar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, para pemirsa, kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Bapak Gembala CKI Mahanaim Blitar. Kami akan lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Tapi sebelum itu saya membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman. Ya, Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Banyak kasus Pak Heru, orang itu hidupnya teratur, ya, dia suka berolahraga. Bahkan ketika berolahraga malam pun dia berolahraga. Saya lihat ada beberapa orang yang melakukan itu. Dalam makan pun dia dijaga benar-benar, ya, artinya mungkin ada yang, aku nggak makan gula, aku nggak makan nasi untuk menjaga kesehatan saya. Ya, tapi kenyataannya ada orang yang selalu menjaga hidupnya dengan olahraga, dengan makanan yang teratur, yang sehat. Tiba-tiba dia meninggal secara mendadak. Bahkan di tempat dia berolahraga, wah, saat itu juga dia meninggal. Berarti orang tersebut apakah bisa dikatakan dia sudah bisa menyeimbangkan firman Allah? Saya kira kok dia belum bisa menyeimbangkan bagaimana antara menjaga hati tadi dengan kesehatan yang dalam teori dia. Ya, dalam angan-angan dia, oh kalau aku lakukan itu pasti sehat. Tapi ternyata terjadi seperti itu. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, bagaimana Pak Heru cara menjaga agar hati kita ini tetap sehat? Karena hati yang sehat itu tentu akan mempengaruhi tubuh ini menjadi sehat. Saya kira itu, mohon pencerahan dari Bapak Heru. Ya, kalau kasus yang diungkapkan oleh Pak Bambang itu tipikal orang yang hidupnya, orientasinya hanya melihat dari fisiklinya, jasmaninya saja. Ya, padahal dia lupa bahwa sisi manusia ini ada yang spiritual, ada yang rohani. Ya, kalau secara fisik, aktivitasnya, disiplinnya tinggi seperti itu. Tapi kalau spiritnya tidak diisi, saya kira ini kepincangan. Ya. Sebab olahraga sehat jantungnya, tapi kalau tingkat stresnya juga tinggi, ya tentu itu kurang bagus. Sebab tempo jantung kita ini setiap menit sekian tempo antara 70 sampai 75 kalau nggak salah 1 menit. Kalau itu ada stres, ya tentu akan lebih terpacu lebih cepat. Lebih dan cepat. itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Ya. Nah ini persoalan-persoalan yang tidak dipikirkan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, bahwa manusia itu tidak hanya bicara urusan jasmani saja. Tapi ada urusan yang rohani ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kalau dalam kekristenan bukan olahraga itu tidak penting. Ya, karena olahraga juga ada ruang, ya, walaupun bermanfaat sedikit, tapi ada ruang. Jadi kita seimbang di sini antara bicara soal pengelolaan tubuh jasmani dan juga yang rohani. Ini perlu dikerjakan secara yang seimbang. Nah, bagaimana untuk cara menjaga diri dari kondisi-kondisi yang demikian itu? Ya, memang kita dituntut untuk mendisiplin hati kita mengkonsumsi firman Allah. Seperti Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan, mengucapkannya. Supaya apa? Kamu bertindak hati-hati. Jadi ini bertindak hati-hati ini akhirnya secara aplikatif hidup itu ya menyangkut apakah itu hal yang fisik tadi atau menyangkut mental dan seterusnya, berhati-hati. Maka aku akan membuat perjalananmu berhasil dan apa? Yang beruntung. Ya kembali kepada firman Tuhan di sini ini. Untuk bagaimana dia bisa hidup, ya, untuk berjuang di tengah-tengah kondisi tadi, supaya hatinya tetap ada sukacita, tidak mengalami tekanan. Ya memang harus dijaga, karena Amsal 4 ayat 23 itu kan harus dijaga hati kita. Makanya pernah saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat
menyakiti hati kita. Selama kita tidak Tidak mengizinkan memungkinkan. orang itu untuk melukai kita. Kita. Ya, orang itu Ya. mau mencep, orang itu mau ngol atau apa, Ya. selama kita tidak memberi ruang, ya tidak ada apa-apa. Ya. Nah, jadi menjaga hati itu artinya ya dalam berinteraksi ini kita harus selektif. Ya, kadang-kala orang gagal di sini, Pak. Nah iya, makanya Ini- tadi ini begitu mau dia- saya Iya. orang mencep itu kan bisa Iya. ngecepi kita, Iya. bisa Iya. juga tidak. Tidak. Orang rasan-rasan kita sudah tersinggung Iya, gitu loh. tersinggung dulu. Andai kan membicarakan kita, ya anggap saja lah kita ini orang top yang menjadi topik Iya, pembicaraan akhirnya gitu. dari topik. Positive thinking begitu kan enggak apa-apa. Nah, kalau Iya. daripada Betul. kemerungsung, kadang-kala orang yang menyakiti kita itu tidur nyenyak makan enak. Ya, kita yang malah yang Nah, nggak kita yang kena. malah kemerungsung. Seperti Iya, itu. Ya. Betul, ya. Saya kira Mungkin- itu. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pentingnya kita menjaga hati. Sebab bagaimanapun juga hati ini sangat mempengaruhi seluruh tubuh. Ya, ketika seseorang itu hatinya tidak beres, tentu nanti tubuhnya akan ikut sakit. Ya, hati sakit, tubuhnya akan sakit. Tapi kalau hatinya sehat, maka tubuh akan ikut sehat. Saya kira itu. Pertanyaan berikutnya Pak Heru. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Saya akan membacakan dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, keteguhan hati dalam menghadapi tantangan itu akan membuat sebenarnya seseorang itu bisa meraih kesuksesan, itu Ya, menurut saya. betul. Ya, namun tidak sedikit pula dari mereka yang patah arang, boleh dikatakan begitu Pak Heru ya. Karena seringnya mengalami kegagalan. Dia sudah usaha gagal, usaha lagi gagal. Akhirnya kok seperti ini? Ya, padahal dikatakan firman Tuhan tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Nah, bagaimana Pak Heru? Bagaimana sikap hati yang benar dalam menghadapi tantangan seperti ini agar kita ini bisa meraih pengharapan di dalam Tuhan, Pak Heru? Ya, kalau itu ayat kan itu diambil dari umat Israel dalam perjalanan. Iya. Maka saya coba ambil yang paling dekat dari bangsa Israel. Waktu Musa itu mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan seperti apa. Iya. Kalimat positif di sana bahwa tanah itu subur, makmur, luar biasa, kan gitu. Iya, betul. Tapi ada fakta yang menakutkan. Orang-orang di sana itu raksasa yang tinggi besar dan kanibal yang makan orang seperti itu. Ini dilihat oleh 12 pengintai. Hanya 10 pengintai ini menjadi down, menjadi patah arang, menjadi takut dan tadi. Iya. Ya. Tapi yang 2 ini tidak. Nah, yang 2 ini yang menarik ya. Dalam Ulangan 11 ayat 36 kalau nggak salah itu. Dia berkata begini. Ya, kalau kita itu berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menguasai tempat itu. Jadi yang pertama nih kita berkenan. Berkenan dulu. Ya. Nah, kita ini sebagai orang hidup dalam Kristus, perkenanan itu sudah jelas. Sebab Yohanes 1 pasal 1 ayat 12, kita percaya kita diadopsi menjadi anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, ya kita berkenan. Dan itu kalau anak Tuhan, Tuhan Bapa kita, Allah kita, ya tentu ya perkenanan ini akan memberi jaminan pemeliharaan. Yang kedua taat. Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, ya, maka itu tantangan seberat apapun kita hadapi. Taat ini sebetulnya tidak wilayah kita ngerti atau tidak ngerti, ini sudah bukan wilayah logika taat ini sebetulnya. Yeah. Kita kembali ke tadi, perkenanan kita percaya Tuhan, kita taat. Kalau kita tidak percaya Tuhan, tidak ngerti Tuhan, kita tidak bisa taat. Taat itu kita melakukan sesuatu yang kita tidak ngerti, tapi taat saja. Seperti Abraham ya, betul taat, walaupun dia tidak tahu betul akan tempat yang dia tuju, tapi dia taat. Yang menarik Abraham itu disuruh mengorbankan anaknya, sementara satu firman yang lain bahwa Tuhan akan memberikan keturunan melalui anaknya. Ini kan firman bertentangan. Tapi taat saja. Maka hari ini orang berdebat soal perpuluhan, soal apa. Taat sajalah. Wong Yesus itu sebetulnya tidak perlu dibaptis kok. Waktu dia minta dibaptis Yohanes tidak mau kok. Tapi kata Yesus, kita melaksanakan saja. Jadi itu taat. perintah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak
memberontak. Tidak memberontak itu artinya apa? Ya, kembali dua yang tadi berangkaian, tidak memberontak lebih bersifat aplikatif. Ya, karena bangsa Israel diperhadapkan dengan apa? Dengan suku-suku bangsa yang punya penyembahan-penyembahan berhala. Jadi kalau kita hanya menyembah Tuhan, maka tidak ada lain yang kita bisa mengabdi kecuali kepada Tuhan. Ya, mungkin kita tidak menyembah berhala dalam bentuk patung. Ya. Tapi namanya mamon, ya, uang, karir, hobi, itu bisa menjadi berhala untuk kita. Ya. Dan kalau kita sudah menyimpang, kita memberontak di situ itu. Ya, maka kalau kita menyebut Tuhan kurios, kita sedang menempatkan sebagai dulos, sebagai budak. Tidak ada cara lain. Orang Jawa bilang sendiko dawuh. Apa yang difirmankan Tuhan, ngerti atau tidak ngerti, laksanakan saja. Dan itulah taat, Heru, ya. Itu taat. Maka dalam hal ini saya kira ya janji Tuhan itu dengan sendirinya akan tercipta dalam hidup kita. Betul. Ya. Ya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Heru atas jawaban-jawaban yang saya kira jawaban dari Pak Heru ini sangat memberkati kita bersama. Bapak Ibu, Saudara para pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya akan mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Heru tadi. Ya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ketika seseorang itu diliputi rasa takut dan bimbang. Ya, yang pertama tadi ya pelajari firman Tuhan. Ya, kita harus meyakini firman Tuhan. Kalau itu firman, pasti Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kemudian yang kedua, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ketika seseorang itu membangun hubungan yang intim dengan Allah, berarti di situ ada perkenalan yang sebenarnya. Ya, di situ kita bisa tahu siapa Bapa yang sebenarnya. Karena kita menjalin hubungan intim. Bahkan seperti suami istri. Jadi suami itu tahu betul apa yang menjadi hobi istrinya. Demikian pula sebaliknya. Nah, ketika kita untuk menghindarkan rasa takut dan bimbang tadi, ya harus kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kemudian salah satu cara menjaga hati tadi adalah dengan melayani. Terlibat di dalam pelayanan. Karena melayani ini adalah bagaimana di antara kita mungkin ada gesekan, ya mungkin ada perbedaan pendapat. Justru disitulah dalam rangka melatih hati kita, ya nanti kita bisa mengampuni, ya kita bisa tahu kondisi keadaan orang lain dan seterusnya. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang rasa khawatir. Tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Gembala. Ya, bagaimana cara mengatasi rasa khawatir? Ya percaya kepada Tuhan. Ya, pelajari firman, percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua tadi mendisiplin pikiran kita. Kalau kita mungkin di istilah Jawa itu diincepi orang lain, ya, dirasani orang lain, ya kita harus menjaga hati kita. Tidak memberi ruang untuk kita ada sakit hati. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan, tentu itu akan membuat kita ini tidak khawatir. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi tentang bagaimana menjaga hati ya agar hati kita ini tetap sehat. Karena tadi saya juga pertanyaan, orang seringkali tubuhnya sehat tapi tiba-tiba meninggal. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Berarti orang itu belum bisa menjaga keseimbangan dalam dirinya. Jadi fisik boleh, olahraga boleh, tapi juga hati, kehidupan rohani kita juga kita perlu jaga. Jadi pikiran kita perlu kita disiplin. Kemudian yang terakhir tadi tentang bagaimana menguatkan, meneguhkan hati kita. Mempunyai sikap hati yang benar ketika kita menghadapi tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya, perkenanan ini adalah merupakan tadi dikatakan Bapak Heru jaminan daripada pemeliharaan. Kemudian yang kedua taat. Ngerti nggak ngerti? Kalau itu perintah Allah, maka itulah taat kalau kita mau melakukannya. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh memberontak. Ketika kita memberontak, tentu Tuhan menjadi tidak berkenan kepada kita. Ya tentu kita perlu bagaimana kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama menjaga hati. Ya kehidupan kita sangat ditentukan oleh keputusan kita sendiri. Ketika kita mau menjaga hati kita, maka tentu firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Buat
pembicaraan kita pada Ya. sore hari ini. Terima kasih Sama-sama. Pak Heru sudah memberikan penjelasan kepada kita semua sehingga kita mendapatkan manfaat yang begitu luar biasa pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, untuk mengakhiri talkshow kita pada sore hari ini, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita juga mendoakan pemerintah kondisi yang ada sekarang. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kepadamu. Oleh kemurahan-Mu, oleh kasih-Mu, kami boleh datang di hadapan Engkau, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Kami sudah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Allah. Bagaimana kami harus menjaga hati kami kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, bila kebenaran firman Allah ini akan terus menguatkan iman kami. Supaya kami tetap didapati beriman kepada Engkau. Walaupun kondisi keadaan tidak memungkinkan, tetapi kami percaya dalam iman kami kepada Engkau, Engkau akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Kami serahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau kau saat ini dalam kondisi ada wabah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tetap mengasihi atas bangsa kami. Sebab segala sesuatu itu terjadi karena ada dalam rancangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kondisi yang ada kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan tingkat RW dan RT. Hikmat-Mu menyertai kepada mereka. Bila Tuhan sendiri akan berikan sesuatu, kesehatan, kekuatan, supaya mereka bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam negara dan bangsa kami. Kalau dampak daripada virus ini membuat keadaan ekonomi ini menjadi menurun. Tetapi kami percaya di balik itu semua, Engkau punya rencana yang indah atas bangsa ini. Oleh sebab itu kami serahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari berikutnya Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Bapak Ibu para pemirsa, mari kita akan sama-sama tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan sama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dengan otoritas dari surgawi, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban
hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah berikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan, sebab pertolongan itu dari-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Allah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, situ tanganku bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Allah berikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku